Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat HKBP Sidoarjo yang melaksanakan ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 22 April 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita di malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada ibadah keluarga di malam hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 hingga ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, masih ingat bagaimana Nabi Yunus memperingatkan orang-orang seisi kota Niniwe? Tuhan berpesan kepada Yunus supaya mengatakan kepada penduduk kota itu bahwa dalam 40 hari Allah akan menunggang balikkan, menghancurkan kota tersebut. Dan peringatan itu pun langsung segera direspon oleh raja dan pembesar-pembesar kota Niniwe. Mereka berpuasa dan berkabung serta berkomitmen untuk berbalik dari tingkah laku mereka serta bertobat kepada Tuhan. Melihat pertobatan itu, Allah pun kemudian menyesal dan membatalkan rencananya untuk melululantahkan kota itu. Saudara-saudara, Allah punya banyak cara untuk mengubahkan hati umat manusia. Ada yang dengan cara lembut, tapi ada juga dengan cara yang keras dan mengejutkan atau shock terapi. Namun tujuan Allah adalah satu, yaitu supaya umat manusia bertobat dan meninggalkan kelakuannya yang buruk. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa ayat sebelum nas ini, nas firman Tuhan di ibadah keluarga ini, kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya amarah Allah sedang memuncak terhadap bangsa Israel. Berulang kali Allah mengampuni mereka, namun justru berulang kali juga mereka berulah. Dan itu sebabnya Allah berencana membinasakan mereka dengan penyakit sampar. Namun Musa memohon belas kasihan Allah dengan berkata, "Jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun." Artinya Musa tidak ingin bangsa lain melecehkan Allah karena Allah berencana melenyapkan umat pilihannya yang selama ini dikasihinya. Lalu Allah pun mengiyakan permohonan Musa dengan syarat, sekali lagi mereka memberontak, maka Allah akan benar-benar melenyapkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, gambaran diri Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih seringkali disalahartikan manusia. Seperti pepatah mengatakan, dikasih hati, minta jantung. Orang lupa bahwa kendati Allah itu panjang sabar dan pengampun, Ia adalah Allah yang tegas dan punya prinsip. Bahkan dikatakan Ia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak boleh memperalat kebaikan dan kesabaran Allah. Seperti dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya, kalau Allah masih mau mengampuni dan memberi kita hidup, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri kita. Jangan karena sudah diampuni, jadi sesuka hati berbuat semaunya. Galatia 5 ayat 13 berkata, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jemaat yang terkasih, dampak buruk COVID-19 sangat terasa dalam hidup kita saat ini. Baik secara psikologis, secara medis, secara sosial, maupun secara ekonomi. Hidup kita sekarang sangat terganggu dan sangat-sangat terbatas. Namun di sisi lain, kita juga harus mampu melihat sisi positif dari situasi sekarang, atau disebut dengan istilah blessing in disguise, berkat yang tersamar. Misalnya di wabah COVID-19 ini kita belajar untuk semakin menghargai kesehatan kita, belajar hidup bersih, family time lebih banyak, belajar berempati kepada orang lain, dan kita belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan sesering mungkin. Artinya, kalau kita masih sehat dan selamat hingga saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan, kesempatan yang diberikan bagi kita. Kita harus menyadari bahwa virus corona sudah menyebar di mana-mana, dan sewaktu-waktu siapapun bisa terjangkit dan maut bisa segera menjemput. Saudara-saudara yang terkasih, inilah saatnya kita untuk berbenah diri. Tuhan sedang memakai masa-masa sulit ini sebagai kesempatan baik untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki kesehatan kita sebagai pemberian Allah, memperbaiki persekutuan kita dengan keluarga kita, memperbaiki kepedulian kita kepada orang lain, dan terutama memperbaiki doa dan persekutuan dan ibadah kita kepada Tuhan. Waktu yang kurang bersahabat saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, serta untuk bersyukur atas pemberiannya. Saudara-saudara, biarlah di masa-masa yang membuat kita sangat-sangat tidak nyaman ini, membuat kita semakin lebih baik, semakin lebih baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak berdoa, lebih banyak beribadah, lebih banyak memperbaiki tingkah laku dan ujar kita di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapannya. Dan kita mohon dengan kerendahan hati, supaya Tuhan selalu mendengarkan doa dan seruan kita. Kita tahu Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu murah hati, tapi jangan kita pergunakan untuk hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang telah kami dengarkan di malam hari ini. Dan Engkau adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Oleh karena kemurahan-Mu kami beroleh hidup. Kami telah Engkau ampuni, dan kami telah mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Namun ya Tuhan, seperti orang Israel, kami sering melupakan kebaikan Tuhan. Kami sering mengingkari anugerah Tuhan. Kami sering memberontak kepada Tuhan. Kami sering membuat-Mu bersedih dan berduka dan bahkan marah. Oleh karena itu, janganlah amarah-Mu menimpa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Kasihanilah dosa kami, diri kami karena dosa kami. Kasihanilah keluarga kami. Kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah umat manusia di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi pergumulan berat karena COVID-19. Dan biarlah ya Tuhan, di masa-masa sulit ini, kami semakin bisa berbenah diri, memperbaiki diri kami, memperbaiki kesehatan kami, memperbaiki hubungan kami dengan anggota keluarga kami, memperbaiki hubungan kami dengan sesama dengan penuh kasih,
dan terutama memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, agar kami tidak menyombongkan diri, agar kami tidak mengandalkan diri dalam hidup ini, tapi tetap dan hanya berharap kepadamu saja. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah gembala kami yang selalu setia mengasihi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.